Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan memulai ibadat tunas remaja kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, apapun yang Tuhan perbuat adalah baik. Kami juga datang kepadamu dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, ya Tuhan. Ampunilah segala perbuatan dan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Dan Tuhan, kami meminta belas kasihan Tuhan yang mengampuni, menyucikan dan melayakkan kami, sehingga kami dilayakkan untuk dapat memuji dan memuliakan Engkau melalui ibadah remaja pagi ini. Hanya ini dapat kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukur dan pengampunan dosa akan dipimpin oleh penginjil hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Allah pencipta langit dan bumi. Kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di saat-saat yang sulit seperti ini yang Engkau izinkan untuk kami alami, kami tetap mengucap syukur. Hari demi hari kami bisa lewati. Itu semua dimungkinkan oleh karena kebaikan, oleh karena penyertaan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari dan kami mengakui bahwa tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur kepada-Mu, karena kami memiliki Allah yang baik dan kebaikan Tuhan tidak dapat diukur. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segalanya, tetapi kami juga datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami orang-orang berdosa. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat Tuhan, kami tidak ada yang berkata bahwa kami bisa hidup tanpa Tuhan. Setiap waktu kami jatuh di dalam dosa, dan kami datang kepada-Mu, memohon kepada-Mu. Kami meminta belas kasihan Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami, mengampuni kami, dan oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh diampuni, kami boleh disucikan, dikuduskan, dan kami boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk kami masuk ke dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini ibadah kami menjadi kemuliaan bagi Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian dengan lagu Bagi Dia Segala Pujian. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus, selamati bagiku. Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Fitri. Mari kita berdoa untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami saat ini datang kepadamu dan bermohon biarlah Roh Kudus menolong setiap kami untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Roh Kudus yang membimbing kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, untuk kami boleh memberi perhatian kami kepada firman-Mu. Dan oleh karena firman-Mu yang kami dengarkan, membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin tahu bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan dengan sisa waktu yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tolong supaya sekiranya kami tidak hanya menjadi semua pendengar-pendengar akan firman Tuhan yang setia, tapi kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua waktu ini kepadamu, Tuhan yang berperkara atas kami, dan firman Tuhan menjadi milik bagian kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di mana saja kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Dengan situasi yang saat ini sedang kita alami, apapun situasi yang saat ini sedang terjadi, tetapi kita selalu percaya bahwa tetap ada penyertaan Tuhan untuk kita. Nah, pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk boleh mendengarkan firman-Nya, dan mari kita akan sama-sama membaca dari Alkitab kita. Pagi hari ini pembacaan kita dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Dan saya akan membacakan untuk kita semua, anak-anak bisa memperhatikannya di Alkitabnya masing-masing. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah yang sudah kita baca tadi dalam teks ini, di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa diceritakan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan di dalam Injil Yohanes, yaitu kitab Yohanes ini, dia mencatat ada sejumlah peristiwa penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya. Ada Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, tetapi di sana pada waktu itu Thomas tidak ada. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid dan termasuk di sana adalah Thomas. Dan bagian yang berikut dikatakan di dalam Injil Yohanes diceritakan dengan jelas, bahkan pada pagi hari ini yang kita sudah baca, sangat menjelaskan bagaimana ketika Yesus bangkit, Yesus berinisiatif terlebih dahulu untuk bertemu secara khusus dengan Petrus. Dan di dalam Injil Yohanes inilah yang menceritakan secara rinci, secara jelas kepada kita bagaimana Tuhan Yesus memulihkan keadaan Petrus setelah penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau kita memikirkan kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada Petrus? Apakah tidak cukup menurut kalian ya, coba kalau kalian memikirkan bahwa apakah tidak cukup bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada semua murid? Sudah pasti waktu Yesus menampakkan diri kepada semua murid pasti ada Petrus di sana. Kenapa Yesus itu perlu lagi memberikan penampakan diri dan bertemu secara khusus dengan Petrus? Ada apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya menyebabkan hal demikian terjadi? Apakah tidak cukup kalau Yesus menampakkan diri hanya kepada semua murid dan di sana Petrus sudah ada dan pasti itu membuat hati Petrus senang dan semua murid senang? Dan kenapa Yesus harus lagi, bahkan Yohanes, Injil Yohanes harus mencatat dengan rinci, dengan jelas bahwa Yesus melakukan penampakan dan secara khusus dengan Rasul Petrus. Nah, kita akan lihat sebenarnya situasi apa yang sebenarnya dialami sehingga Yesus berinisiatif untuk bertemu dengan Petrus secara khusus. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sudah tahu. Kita dari sekolah minggu sudah dengar, di sekolah juga kita sudah dengar murid Yesus dan salah satu yang terkenal adalah seorang bernama Petrus. Nah, Petrus ini
Di antara 11 murid Yesus yang lain, dikatakan bahwa di dalam 4 Injil ya diceritakan bahwa Petrus ini adalah seorang yang paling menonjol. Karena Petrus itu seseorang yang dia tuh tidak pernah berpikir secara dalam, tetapi dia selalu melakukan sesuatu itu spontan, langsung saja. Kalau dorongan hatinya untuk melakukan ini, dia langsung melakukan. Apa buktinya? Apa contohnya? Nah, coba anak-anak kita ingat. Kisah di mana pada waktu itu Petrus dengan keberanian dia untuk berjalan di atas air untuk mau bertemu dengan Yesus. Di antara semua murid yang ada, siapa yang turun duluan untuk berjalan di atas air? Itu Petrus. Lalu yang kedua kita lihat. Pada waktu Musa, Elia dan mereka bertemu dengan Yesus di sana, Petrus ada di sana, dan Petruslah murid yang berinisiatif meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. 1 Yesus, lalu Musa, Elia dan termasuk Petrus. Dia sangat berani. Dan kita lihat juga selanjutnya bagaimana reaksi Petrus pada waktu di dalam kitab Yohanes pasal 13 diceritakan bagaimana pada waktu itu Yesus akan membasuh kaki murid-murid, dan Petrus ini dia sendiri yang mengatakan dia tidak mau dibasuh kakinya oleh Yesus. Tetapi setelah Yesus menjelaskan, berkata kepada dia, Petrus yang tadinya dia bilang dia merasa gak layak, tidak mau dibasuh kakinya oleh Yesus, tetapi dia berubah 180 derajat perubahannya. Dan dia minta Yesus jangan hanya kaki, tangan juga dibasuh oleh Yesus. Lalu kita temukan juga tentang Petrus. Di saat Yesus sebelum disalibkan, Yesus berkata bahwa iman mereka semua para murid pasti akan tergoncang. Tetapi di dalam situasi dan percakapan pada malam hari itu, Petrus ini dengan cepat sekali dia berkata bahwa Tuhan, biarpun semua mereka ini, murid-murid ini mereka terguncang imannya karena Engkau Tuhan, tapi saya sekali-kali tidak. Saya tidak akan terguncang iman saya. Saya tidak akan meninggalkan Engkau. Wah, Petrus ini dia luar biasa ya. Pokoknya kalau dalam segala hal kita lihat ya, Petrus selalu yang duluan. Kayaknya tidak salah dikatakan Petrus paling menonjol. Bahkan Petrus waktu itu dengan yakinnya, yakin 100%. Tidak ada sedikit pun keraguan dia pada waktu itu, dan dia memberikan jaminan pasti kalau mereka semua meninggalkan Engkau, saya tidak akan meninggalkan Engkau. Bahkan iman saya tidak akan terguncang. Nah, lihat ya, Petrus sangat berani, dengan yakinnya dia menjamin bahwa dia akan menjadi pengikut Yesus yang setia, walaupun orang lain tidak setia, dia akan tetap setia dengan Yesus. Nah, kalian bisa lihat ya, bagaimana akhirnya dari keempat Injil dengan semua yang ditunjukkan oleh Petrus. Keempat Injil mencatat bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Dan di dalam Injil diceritakan bahwa setelah Petrus menyangkal Yesus, dia menangis dengan sedihnya dan terseduh-seduh setelah ayam berkokok. Nah, kita lihat di dalam kitab Yohanes ini dirincikan bahwa bagaimana keadaan Rasul Petrus. Tadi kita sudah tahu ya, Rasul Petrus adalah seorang yang menonjol. Dia seorang yang berani sekali. Bahkan ada satu kisah di mana pada waktu malam di Taman Getsemani Yesus ditangkap. Siapa duluan yang maju untuk bela Yesus? Petrus.
Caranya gimana? Dia ngambil pedangnya, dia memotong telinga salah seorang prajurit Malkus. Dia berani membela Yesus. Tapi ketika setelah semua terjadi, Alkitab mencatat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Yohanes menuliskan secara rinci kenapa Yesus memang harus datang bertemu dengan Petrus untuk pemulihan diri Petrus. Coba kita memperhatikan bagian ini, anak-anak. Kita lihat bahwa Petrus ini kan seorang murid yang hidup itu setiap hari, pagi, siang, malam, tidur, bangun dengan Yesus. Mengikuti Yesus kemana saja. Dia sudah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Setiap hari dan 3 tahun. Bahkan dia berjanji di malam itu bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Nah, kita belajar dari bagian ini, ternyata bahwa kita diajarkan siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, bahwa kita sangat mudah jatuh dalam dosa. Oh, mungkin ada yang bilang, saya itu kuat iman saya, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, saya anak yang baik, saya rajin melayani. Wah, godaan-godaan itu bisa saya hadapi karena saya orang yang baik atau anak yang baik, rajin berdoa dan sebagainya. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa selain Petrus, ada juga nabi-nabi, ada juga raja-raja yang diurapi Tuhan, tetapi mereka jatuh di dalam dosa. Alkitab sangat dengan jujur mengatakan bahwa semua orang berdosa dan dosa-dosa mereka tuh ditunjukkan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, dengan hal ini mari kita sama-sama belajar bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang lebih baik dari orang lain, ya. Oke, kita akan baca satu bagian Alkitab apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 13. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini Alkitab dengan jelas menyatakan melalui Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 tadi menyatakan bahwa apa? Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Allah. Karena semua orang berdosa. Sehingga kita tahu bahwa sampai hari ini kalau kita masih hidup bisa dimungkinkan Tuhan, walaupun tiap hari itu kita berjuang dengan dosa. Kita jatuh dalam dosa, kita gagal karena dosa kita. Tidak menutup kemungkinan entah orang dewasa, anak-anak seperti kita atau anak-anak sekolah minggu. Tidak ada yang luput di hadapan Tuhan bahwa kita orang berdosa. Kita tidak bisa bilang bahwa ini kadangkala juga menjadi pelajaran untuk kita. Kita jangan cepat untuk menghakimi seseorang karena dosanya. Karena Roma katakan bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada orang yang bisa berkata bahwa saya lebih baik dari dia. Saya rajin gereja, saya rajin pelayanan, saya rajin beribadah, saya rajin berdoa. Saya anak yang baik. Ini anak. Wah, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa saya lebih baik dari orang lain karena kita orang berdosa.
Sama halnya yang dialami oleh Petrus. Tapi kalau sampai hari ini kita masih hidup walaupun kita berjuang dengan dosa, itu semua dimungkinkan hanya oleh anugerah Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, yang kita belajar bahwa setelah penyangkalan Petrus terhadap Yesus, dan setelah Yesus bangkit dan Petrus dia tahu, bahkan dia juga lihat bahwa dia bertemu sini bahwa Yesus bangkit. Sekarang coba kita bayangkan perasaan Petrus. Kita coba memposisikan diri kita di posisi Petrus. Petrus dia yang tadinya paling menonjol dan meyakini dengan pasti bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus, tapi setelah itu dia menyangkal Yesus. Dan apa yang terjadi dengan Petrus setelah itu? Bagaimana perasaan Petrus? Petrus pasti senang sekali melihat bahwa Yesus bangkit. Tetapi mungkin dia juga berpikir, wah bagaimana setelah Yesus bangkit ini hubungannya dia dengan Yesus seperti apa? Karena dia sudah menyakiti Yesus dengan cara menyangkali Yesus. Dan pasti mungkin juga Petrus akan memikirkan bahwa apakah hubungannya dengan Yesus bisa dipulihkan kembali setelah salahnya dia, setelah dosanya dia yang menyangkal Yesus. Dan apakah Yesus masih mengasihi dia? Dah kita lihat di dalam pasal sebelumnya, bagian sebelumnya dari Yohanes 21 dari ayat 1 sampai 5. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Setelah waktu mereka sarapan bersama, Yesus berpaling kepada Petrus, dan bisa saja di situ Petrus pasti, waduh, apa yang harus saya jawab nih ya? Aduh, saya masih layak gak ya di hadapan Tuhan? Saya sudah berdosa, saya sudah menyangkali Yesus. Saya sudah menyangkali guru saya sudah menyangkali dia. Bahkan sampai 3 kali saya menyangkal Yesus, bahkan sampai saya tuh bersumpah, aduh saya tidak kenal dia siapa. Saya sampai bersumpah, apakah Yesus masih melihat saya sebagai murid yang dia kasihi? Apakah dia masih mengasihi saya? Kita lihat situasinya bahwa Petrus benar-benar di dalam keadaan dia sangat merasa bersalah. Rasa bersalah yang begitu dalam, yang tidak bisa dia lupakan karena penyangkalannya kepada Yesus. Nah, anak-anak, kita belajar dari Rasul Petrus bahwa kita semua pasti pernah punya kesalahan. Kita pasti pernah ada di dalam kegagalan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di masa lalu kita yang kita lakukan yang sudah melukai orang lain, bahkan itu membawa kita di dalam keadaan rasa bersalah, menyesal yang sangat dalam. Dan rasa penyesalan, rasa bersalah kita itu seperti mengikat kita dan membuat kita dalam keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Karena kita rasa gimana caranya kita keluar dari keadaan seperti ini. Ada orang yang di dalam keadaan seperti ini, dalam rasa penyesal, dalam rasa bersalahnya yang dalam, menyalahkan diri sendiri karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya atau karena kegagalan-kegagalannya yang dilakukannya di waktu-waktu yang lalu, mencoba untuk mungkin refreshing atau pergi ke tempat yang jauh supaya orang tidak lagi mengenalnya, atau mau membuka lembaran hidup yang baru. Tetapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita dalam keadaan demikian, apakah benar-benar bahwa dengan kita pergi melarikan diri untuk menghapus semua masa lalu, kesalahan-kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita, itu sungguh-sungguh bisa memulihkan kita? Atau aktivitas apa yang kita cari untuk menghilangkan rasa bersalah kita, apapun yang kita buat, apakah itu di luar Yesus, apakah itu bisa sungguh-sungguh benar-benar memulihkan kita? Tidak. Kita lihat ya, rasa bersalah itu hanya membuat kita seringkali akan melakukan kesalahan yang lain lagi di dalam
hidup kita kalau itu tidak ada pemulihan di dalam Yesus. Yesus sangat mengetahui keadaan Petrus saat itu. Sehingga Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan ingin memulihkan hidup Petrus, menghilangkan rasa bersalahnya. Yesus tahu bahwa memang istilahnya Petrus tuh galau, bukan galau-galau biasa, sangat galau. Dan Yesus ingin mengembalikan keberanian Petrus. Dan pada waktu di dalam kitab Yohanes tadi yang kita sudah baca, Yesus bertemu dengan Petrus, lalu Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Yesus sedang menanyakan hal ini untuk memulihkan Petrus yang sudah juga 3 kali menyangkali Yesus. Tuhan Yesus ingin memulihkan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, "Hai Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Dan setelah itu Yesus bertanya, dan pertanyaan ketiga hal yang sama. Petrus berkata, "Tuhan." Dalam keadaan ini Petrus dikatakan dia sedih. Dalam pertanyaan ketiga dia sedih dan dia berkata, "Engkau tahu segala sesuatu." Tuhan, kalau boleh dikata dari hati yang terdalam dari Rasul Petrus yang di dalam keadaan rasa bersalah yang begitu dalam, dia bilang, "Engkau tahu Tuhan, aku sudah menyangkali engkau 3 kali." Dan semua orang juga tahu, bahkan murid-murid ini juga tahu bahwa saya sudah menyangkali engkau 3 kali. Engkau tahu Tuhan, engkau sangat tahu bahwa waktu itu aku menyombongkan diriku. Dan aku berkata bahwa kalau yang lain mereka ini meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan menyangkali engkau. Bahkan engkau tahu Tuhan, kalau aku mengatakan bahwa sampai aku mati pun aku tetap akan mengikuti engkau. Tetapi engkau juga tahu Tuhan, bahwa ketika aku ditanya oleh orang 3 kali, aku sudah menyangkali engkau 3 kali. Bahkan aku bersumpah bahwa aku tidak mengenal engkau. Engkau Tuhan tahu segala sesuatu. Dan engkau tahu apa yang aku alami sekarang. Nah, anak-anak perhatikan bagaimana cara Yesus memulihkan Petrus yang di dalam keadaan bersalah. Petrus jujur dengan hatinya di hadapan Tuhan bahwa dia memang saat ini benar-benar di dalam keadaan rasa bersalah yang dalam. Tapi bagaimana cara Yesus memulihkan dia? Yesus sama sekali tidak mengejek Petrus. Adakah kalian lihat di dalam Alkitab waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid termasuk Thomas, dan Yesus berkata, "Petrus, itu kalau saya tidak salah kemarin kamu yang menyangkali saya sampai 3 kali." Apakah ada ungkapan Yesus seperti itu? Atau Yesus berkata kepada murid-murid pada waktu dia menampakkan diri, dia bilang, "Murid-murid tolong belajarlah, jangan seperti Petrus ya yang sudah menyangkali, padahal dia bersedia mau katanya mati demi saya, tapi apa buktinya?" Sama sekali kita lihat bahwa Yesus tidak pernah mengejek Petrus, Yesus tidak bahkan sekalipun merendahkan Petrus karena kegagalannya, karena semua kesalahan, karena semua penyangkalannya. Yesus tidak pernah menghakimi Petrus karena penyangkalannya. Yesus justru mengajak Petrus untuk melihat kedalaman hatinya, adakah Petrus mengasihi Tuhan. Di sini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Petrus, menegaskan kepada Petrus bahwa semua kesalahan yang Petrus sudah lakukan, kasih Yesus kepada Petrus yang dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Yesus sudah mengampuni kesalahan Petrus.
Dan melalui kesempatan ini Yohanes pasal 21 menceritakan kepada kita, kesempatan ini Yesus menyatakan kasih-Nya kepada Petrus, dan Yesus menerima Petrus secara utuh dari semua yang sudah dia lakukan. Dan pemulihan itu, apa yang dikerjakan oleh Yesus sungguh-sungguh memulihkan keadaan Petrus. Bahkan bukan hanya memulihkan, Yesus memberi kesempatan dan meminta Petrus untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan sampai akhirnya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan pagi hari ini yang kita sudah pelajari, satu hal, ada beberapa hal juga yang bisa kita lihat dari bagian ini, bahwa kalau kita atau mungkin di antara kalian saat ini atau sebelumnya sedang mengalami keadaan di mana kalian merasa bersalah karena sesuatu yang sudah kalian lakukan, dan kalian merasa bahwa kalian sendiri tidak bisa menerima diri sendiri karena kegagalan atau kesalahan atau dosa yang engkau sudah lakukan, apapun itu, mari kita datang kepada Yesus. Ingat, waktu Yesus di kayu salib, Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa yang sudah mereka buat. Sekeji apapun dosa yang mereka buat, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Yesus berkata sudah selesai, karyanya sudah selesai, pengampunan Yesus telah terbuka bagi siapa yang percaya kepada Dia. Datanglah kepada Yesus yang selalu menunggumu, memberikan pengampunan dan memulihkan hidupmu. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain. Mungkin kamu diberi nasihat melakukan ini dan itu, tetapi kalau kamu tidak di dalam Yesus, pemulihan itu tidak akan pernah benar-benar terjadi. Mungkin sementara kamu rasa sejahtera, tapi itu hanya sifatnya sementara. Tetapi pemulihan yang sesungguhnya terjadi adalah ketika kita datang kepada Yesus dan mengakui segalanya. Dan biarlah Yesus yang memulihkan kita. Lalu yang berikut kita belajar. Ketika ada seseorang di antaramu mungkin yang kamu sangat jelas tahu dia jatuh di dalam dosa. Ingat firman Tuhan ini, belajar dari Yesus. Kita tidak memberikan penghakiman kepada siapapun yang sudah jatuh di dalam keadaan dosanya. Karena tidak ada seorang pun yang lebih baik. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang berdosa. Kita tidak lebih baik dari siapapun. Kita sedang berjuang bersama-sama menyerupai dengan Kristus, dan Kristuslah yang melayakkan kita. Sehingga mari firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Kiranya melalui bagian yang kita pelajari dari Petrus, kita tetap semangat, dan apapun yang kita alami, datanglah kepada Yesus. Pemulihan itu terjadi di dalam Yesus karena kita datang kepada Dia. Dan Yesus tidak pernah menghakimi kita, tapi Dia bersedia mengampuni kita, telah memberikan pengampunannya kepada siapa saja yang datang dan percaya menyerahkan dirinya kepada Yesus. Mari kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan pagi ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang datang kepada kami. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan dan mengakui bahwa setiap hari kami jatuh bangun di dalam dosa. Dan kami sudah berdosa terhadap Tuhan. Dan di dalam keadaan kami yang terpuruk, dalam kebersalahan kami datang kepadamu dan memohon belas kasihan Tuhan yang mengampuni kami dan memulihkan kami. Mungkin di antara kami saat ini sedang bergumul dengan pergumulan, rasa bersalah, penyesalan diri. Kami datang kepadamu dan kami memohon belas kasihan-Mu yang memulihkan hidup kami.
Kami berdoa kepadamu jika selama ini Tuhan, kami mungkin kadangkala bersikap seperti kami itu orang yang paling baik, yang paling benar di antara orang lain. Kalau itu ada pada kami, maka Tuhan kami datang kepadamu mohon pengampunanmu. Dan mungkin selama ini juga kadangkala kami terlalu cepat menghakimi seseorang di dalam keberdosaannya. Dan kami ditegur oleh firman-Mu pagi hari ini bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami supaya melalui firman Tuhan pagi hari ini yang kami renungkan, kami tahu bagaimana kami harus hidup di hadapan Tuhan. Di dalam segala keadaan kami jatuh bangun kami di dalam dosa, kami tetap datang kepada Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Dan doa berkat akan dipimpin oleh penginjil Fitri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah tunas remaja kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu bahwa kesempatan ini juga di dalam ibadah kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami berikan ini. Dan Tuhan menolong, memberkati untuk pengurus-pengurus gereja yang sudah dipercayakan mengelola keuangan gereja. Bisa dikelola, dipakai dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkannya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, dari semua persembahan berupa materi yang kami berikan, Tuhan juga mengajarkan kami belajar mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Karena persembahan tubuh kami adalah persembahan yang hidup berkenan di hadapan Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami boleh berikan. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga mengucap syukur
bahwa Tuhan sudah menolong kami di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Saat ini kami ingat Tuhan bahwa ada banyak orang yang sedang dalam pergumulan karena situasi, karena dampak dari COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah kami di Indonesia, dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami, pemimpin bangsa negeri kami, daerah-daerah kami. Diberikan hikmat oleh Tuhan dan kemampuan oleh Tuhan untuk memikirkan dan memutuskan hal yang baik di dalam menangani dampak dari penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa kepadamu untuk tim medis, mereka yang berjuang, mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk melayani dan menolong pasien-pasien yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Bahkan mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka juga mengorbankan keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam semua pengorbanan yang mereka lakukan. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Pertolongan Tuhan boleh nyata bagi mereka dengan segala cara yang ajaib yang Tuhan berikan bagi mereka. Mungkin di antara keluarga, para dokter atau tim medis ada yang sudah meninggal karena pelayanan mereka kepada masyarakat. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan biarlah dihiburkan, dikuatkan Tuhan. Tapi melalui ini juga kami rindu bahwa mereka juga akhirnya menemukan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Allah yang berdaulat, yang dapat memulihkan dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang-orang yang saat ini sedang mengalami, mungkin mereka sudah positif dengan virus COVID-19 dan mereka sedang dalam perawatan. Tuhan paling tahu keadaan mereka. Tuhan paling mengerti apa yang mereka alami. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kedalaman hati seseorang, bahkan kesedihan, penderitaan seseorang. Tapi Yesus, Engkau lebih tahu. Sehingga kami memohon belas kasihan-Mu, memberikan kekuatan bagi mereka. Tetapi jika di antara mereka ada yang belum percaya kepada Yesus Kristus, kami berdoa biarlah dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membawa mereka boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami, semua anak-anak, tunas remaja di mana saja yang berada saat ini. Di dalam keadaan apapun kami menyerahkan hidup kami mempersembahkan masa muda kami, kehidupan kami, masa depan kami ada di tangan Tuhan. Kami belajar untuk mempercayakan masa depan hidup kami kepada tangan Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini dengan kami menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak dimanapun berada. Kita sudah selesai dengan ibadah kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Selamat melayani Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.